Bismillahirrahmanirrahim. Usulul fiqhi. Usulul fiqhi. Jadi musannaf ba'awai mentarikkan usul fiqh dengan makna idhafi. Maka getarih al-aslu ma yubna alaihi ghairuhu wal fiqhu ma'rifatul ahkamil lati tarikuha al-ijtihad. Itu adalah ta'rif usul fiqh dengan makna idhafi. Kemudian bab matan yang tak bacanya musannaf menta'rifkan usul fiqh dengan makna laqabi, makna alami. Terkadang sebagian ulama memadai dengan makna laqabi atau memadai dengan makna laqabi atau makna idhafi. Tapi Imam Haramain dalam kitab Warakat setelah mentarifkan usul fiqh dengan makna idhafi, kemudian mentarifkan usul fiqh dengan makna laqabi. Wa usulul fiqh dan bermula usul fiqh. Usul fiqh dengan makna laqabi. Artinya alladzi yang diwazakan fihi padanya alladzi akan ini warakat. Maknanya warakat yang ditulis oleh Imam Haramain untuk menyatakan usul fiqh makna laqabi. Jelas? Pertama makna alladzi wuzi'a fihi hadhil warakat, maknanya adalah Imam Haramain menuliskan kitab warakat untuk menyatakan usul fiqh makna laqabi. Boleh? Itu turuknya, artinya turuknya fiqh. Turuk putra adillah. Karena yang masyhur adillatul fiqhi ijmali. Jadi dalam kitab warakat Imam Haramain menggunakan redaksi turukul fiqhi. Dalam kitab Al-Burhan Imam Haramain menggunakan adillatul fiqhi. Adillatul fiqhi. Yang pertama, bagaimana udah buka? Silakan. Usul fiqh dengan makna laqabi adalah adillatul fiqhi ijmali, kaifiyah istidlal biha dan halul mustafid. Itu adalah usul fiqh dengan makna laqabi. Jelas? Jelas ke? Putra usul fiqh dengan makna laqabi. Usul fiqh dengan makna laqabi adalah turukul fiqhi. Miano turukul fiqhi ala sabilil ijmali, kaifiyah istidlalu biha dan halul mustahid atau sifatul mustafid, sifatul mustahidnya sama. Itulah yang dinamakan dengan usulul fiqhi dengan makna laqabi. Oke. Yang pertama, turukul fiqhi ala sabilil ijmali. Dalil-dalil fiqh. Yang pertama usul fiqh nalhe. Yang pertama dalil-dalil. Dalil lagi tak berapa? Na dalil muttafiq, na dalil mukhtalif. Dalil muttafiq yang pertama kitab, yang kedua sunnat, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Itu adalah dalil muttafiq. Sepakat para ulama itu adalah dalil. Kemudian ada dalil mukhtalif. Dalil mukhtalif buku berapa? Habis dijelaskan berapa? Buku? Yang pertama uruf. Yang kedua qaulun sahabi. Yang ketiga istishab. Yang keempat maslahah mursalah. Yang kelima ittisan. Yang keenam syariat maqablah, syar'un maqablana. Itu adalah dalil mukhtalif. Yang kali kita jelaskan baru.
ala sabilil ijmali, di atas jalan ijmal. Lawan ijmal adalah tafsil. Sama dengan adillatul fiqhi ala sabilit tafsili, itu bukan usul fiqh. Jelas? Yang dianggap sebagai usul fiqh adalah adillatul fiqhi ala sabilil ijmali. Adillatul fiqhi ala sabilit tafsili itu bukan usul fiqh, sekalipun disebutkan dalam kitab usul fiqh. Jelas? Apa bedanya antara adillatul fiqhi ala sabilil ijmali dengan adillatul fiqhi ala sabilit tafsili? Adillatul fiqhi ala sabilil ijmali hana mutakluk dengan furu'. Contoh pun al-amru lil wujub, yang mutakluk dengan furu'. Hana al-amru fis shalah lil wujub, nama talung furu'. Kam talung furu', al amru fis shalah. Shalah adalah salah satu perkara yang kata ta'yin atau salah satu furu'. Jadi satu dalil yang ketika mutakluk dengan furu' itu dinamakan dengan dalil tafsili. Dalil ijmali adalah dalil yang tidak mutakluk dengan furu'. Sedangkan dalil tafsili adalah taklil yang mutakluk dengan furu'. Contoh, perbuatan Nabi masuk Ka'bah. Kamu kait? Perbuatan Nabi masuk ke Ka'bah. Perbuatan Nabi mengerjakan suatu perkara. Kamu takluk mengerjakan satu perkara. Tapi mutlak aja kawan. Perbuatan Nabi tanpa ada kait apapun. Itu yang dinamakan dengan dalil ijmali. Kias, mutlak kias. Baik, kias bakbur. Padi dengan gandum yang kamu kait. Kias bur dengan kias arus dengan gandum itu adalah dalil tafsili karena kamu kait. Kias adalah hujah yang adalah dalil ijmali karena hana mutakluk. An-nahyu lil haram yang dalil ijmali karena hana mutakluk. An-nahyu fi la takrabuz zina lil nahyi yang adalah dalil tafsili karena kamu takluk dengan furu'. Itulah bedanya antara dalil ijmali dengan dalil tafsili. Wadah? Turuk kan dalam kitab lain diibarat dengan adillah. Di sini diibarat dengan turuk. Turuk jamak daripada tarik. Ya. Tarik maknanya kan jalan. Ya. Sama dengan kita pakai turuk di sini dengan mana adillah kan majat. Ya. Man pakai alasan yang musanif di sini bukan majat. Maka hanya pakai dengan adillah hendak. Hana pakai dengan adillah. Padahal dalam tarikh hanjitna majat. Gimana aja? Wala musawiyan wala tudumida bedakan hatin dengan tudumida. Ya. Hana hanjit kita majat dalam tarikh apabila tidak ada karinah. Setuju? Apabila ada karinah maka boleh tak? Boleh damang. Dengan turuk fiqh. Turuk fiqh yang sudah dapat menjadi karinah bahwa maksud turuk di sini adalah bukan turuk hakikat tapi adillah fiqh. Jelas? Itulah menjadi karinah. Penggunaan majat kan dia nama beberapa tujuan. Ya. Nanti untuk mubalaghah. Ya. Nanti lafaz yang anak sering dipakai pada hakikat. Ya. Di sini tujuan boleh turuk sini. Nah, jawaban Mas Den. Lain jawaban. Mengapa Imam Haramain yang kita uraikan mengibaratkan dengan turuk dan dalam kitab Al-Burhan mengibaratkan dengan adillatul fiqhi. I dalam nak juga mana? Mana? Karena yo kan berat mukhalafah. Biasa rata-rata ulama mengibaratkan dengan adillatul atau dalail. Dalail atau
Letuknya dua saja, poros. Ketika Imam Haramain mengibaratkan dengan turuknya tak beda. Karena ada dalail dengan adillah. Dalam kitab Jam'ul Jami' dalail, dalam kitab Lubil Usul adillah. Jadi yang hanya saja bila perkalasan mengibaratkan dengan turuk. Seperti mutlak amar. Artinya amar mutlak hana muqayyid dengan konteks yang tertayin. Lagi atas surah mana? Wan nahyi dan mutlak nahi, yaitu nahi mutlak hana muqayyid dengan konteks yang tertentu. Dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan mutlak baik kait perbuatan Nabi pada hari sekian, pada kejadian itu yang akan kait. Jadi mutlak perbuatan Nabi. Wal ijma dan mutlak ijma dan mutlak qiyas dan mutlak istishab. Mutlak istishab. Daripada sekira-kira bahsu hamlu. Berapa tu? Hamlu. Ma yubhasu fihi ma yuhmalu. Di mana bahsu hamlu, menjadikan mahmul, menjadikannya sebagai daripada sekira-kira hamal daripada awal, tahamal daripada awal. Sama dengan tak pegat je ke kau maudhu', tak pegat mutlak amar sebagai maudhu'. Hamlu je tidak bermakna ikhbar. Daripada sekira-kira ikhbar dari awal-awalnya tiap-tiap, tak ikhbar daripada awal-awalnya tiap-tiap. Sama dengan ketika tak ikhbar daripada awalnya tiap-tiap, mutlak amar menjadi mubtada atau menjadi maudhu', menjadi mukhbar. Jadi bahsu yang jadi bermakna ikhbar. Dengan sekira-kira ikhbar dari awal-awalnya tiap-tiap, dengan pertama takbar, dengan bahawa sungguhnya awal-awal itu sabit bagi wujub. Dibandakan al-amru lil wujub. Karena mutlak amar tak jadikan sebagai mukhbaran, lil wujub tak jadikan mukhbar bih. Lanjut. Al-amru lil wujub. Wasani dan daripada sani bi annahu, tambah bi miah nabi, bi annahu dengan bahawa sungguhnya yang kedua, lil hurmati itu sabit bagi haram, dan baki dan daripada ketinggalan dengan bahawa sungguhnya tiap-tiap itu hujjah. Gimana kun? Al qiyasu hujjatun wal ijma'u hujjatun wal istishabu hujjatun. Sama dengan bak contohnya Imam Jalaluddin Mahali pada bawah ditambah satu dalil mukhtalif, itu istishab, selainnya dalil muttafiq. Wa ghairi zalika, dan selain demikian mutlak amar yang atas pada waktu bak ghairi zalika, dan selain demikian daripada barang-barang yang selagi akan datang, ianya barang kenyantok na la ilaha illa menurut, beserta barang-barang yang mutakluk ianya barang bihi dengannya yang lain. Beserta barang-barang yang mutakluk ianya barang bihi dengannya yang lain. Jadi kenyantok dalil ijmali al-muqayyad muqaddamun alal mutlaq yang juga termasuk dalil ijmali. Al-khas muqaddamun ala am, yang adalah termasuk dalil ijmali sih. Jadi kenyantok na la ilaha illallah yang hana disebut le Imam Jalaluddin Al-Mahali. Okey. Bi khilafi, dengan sebalik turuknya fiqh, dalilnya fiqh di atas jalan tafsili. Di atas jalan tafsili. Seumpama aqimus salah, diri olehmu akan salah. Aqimus salah, nyamar aqimu. Nak mutakluk dengan furu'. Itu salah. Sama dengan amar yang terdapat dalam aqimus salah adalah
muta'alluq dengan furu'. Ketika muta'alluq dengan furu', maka dia bukan lagi dalil ijmali. Wala takrabuz zina, dan jangan kalian dekati akan zina. Larangan zina, zina. Larangan tersebut kamu ta'alluq dengan furu'. Yaitu zina, sama dengan itu bukan lagi dalil ijmali. Wa salatihi, dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, pada Ka'bah. Salatnya Nabi, apakah itu furu'? Dalil ijmali? Bukan, bahkan karena kamu ta'alluq dengan satu konteks, yaitu salat Nabi. Yang ijmali keban perbuatan Nabi. Salat Nabi adalah furu' daripada satu furu' daripada perbuatan Nabi. Kamu ta'alluq dengan furu'. Kama akhrajahu, sebagaimana barang yang mentakhrij akannya barang oleh Syekhani, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim mentakhrij hadis tersebut. Wal ijma', dan seperti ijma' di atas sungguh bagi anak perempuan daripada anak laki-laki itu 1/6 beserta anak perempuan kandung, sekira-kira hana muasabah lahuma, bagi keduanya. Dan kamu kait dengan furu', ijma' di atas sungguh bagi anak perempuan daripada anak laki-laki. Yang punya dalil ijmali ke bang? Al ijma' hujjatun. Kemudian yang kamu ta'alluq dengan furu' teman-teman, kalih dalil ijmali, kaji ke dalil tafsili. Dan seumpama kias bur, yaitu gandum ala aruzi, di atas beras, pada tertegah jual sebagiannya beras dengan sebagian, kecuali misil setara bimislin dengan semisil, yadan tangan dengan yadin, mana yang mutakabizain. Jadi yang nasebut ribawi, yang nasebut ribawi ba gandum, hana sebut ribawi ba beras. Kekiaskan lah bur di atas beras. Gimana? Kembali. Kekiaskan? Yang dia kepada makis salib, dia gandum. Yang dia kepada makis arus, di sini kias bur alal arus. Gimana? Yang tak balik dia. Tak balik? Nyoka dah bab kias lagi yang cik. Nyoka dia kias arut alal burri. Kias arut ciri kelamatan menang mentan lah. Nah kan wa kiasul bur ala arus. Yang pas kias arus ala bur. Kias arus betul, salah hantar dia. Yang betul kias arus ala bur. Kias arus ala bur yang betul. Kias arus ala bur. Kias arus ala bur, mengkiaskan beras di atas gandum yang betul. Karena arusnya adalah, karena burnya adalah makis alai, sedangkan arus adalah makis. Ubah. Kias arus di atas bur, kias pade beras di atas gandum. Karena yang disebut ribawi ba gandum, anda sebut ba pade, maka kiaskanlah pade dengan gandum, sehingga sebutlah ribawi ba berah. Ketika apabila berah harus yadan biadin, mana aja harus langsung mutakabidin, langsung juk sampai 4 berah untuk dia juk, atau tak kacau pade bilang biasa kau tu apabila pade dengan pade bi pade dah berempang untuk bayar pada long boh.
Yan hanam mutakabitin, yan baik dibawi. Dah harus semisil. Mislan bimislin harus semisil walaupun padiga dengan padi hanagon harus semisil. Kama rawahu Muslim sebagaimana barang yang meriwayat akannya barang oleh Muslim. Dan istishab taharah, dasar suci bagi siman yang ragu ia nyaman pada kekalnya suci. Dia ragu kali wudu mana? Contoh mana kali sembahyang asar kan, wudu. Kemudian ya sembahyang maghrib, irau matang wudu pahana le. Ragu-ragu. Nyan istishab asal gede yo, matang suci. Al aslu baka umakana ala makana. Bermula asal itu kekal barang yang ada ya barang di atas barang yang ada ya barang. Jadi dasar dari suci, munung suci sama dengan ino suci asal suci. Jadi di sisi mazhab Syafi'i istihbab taharah bagi orang-orang yang ragu pada kekalnya taharah. Falaisa maka tidak ada yang tiap itu sabit daripada usul fiqh. Itu tidak termasuk usul fiqh. Bahkan kan usul fiqh karena dalil tersebutlah bukan dalil ijmali. Dalil-dalil yang disebutkan di atas adalah dalil tafsili. Maka dalil tafsili bukan bagian daripada usul fiqh. Karena usul fiqh adalah dalil ijmali. Wa in dzukira ba'dhuha fi kutubi tamsilan, sekalipun disebutkan akan sebagiannya tiap-tiap, sebagiannya dalil sekalipun disebutkan akan sebagiannya dalil pada kitab usul fiqh tamsilan karena tamsil. Mana kau bercakap dalam kitab punya contoh-contoh yadahnya adalah kan usul fiqh. Mengapa contoh-contoh tersebut ditulis dalam usul fiqh? Kemudian dalil-dalil yadahnya dia bukan usul fiqh. Kalau memang dalil-dalil di atasnya adalah bukan usul fiqh, mengapa dia ditulis disebutkan dalam kitab usul fiqh? Oh, penyebutan dalil-dalil tersebut dalam kitab usul fiqh hanya sebagai contoh. Hanya sebagai contoh. Jelas? Jelas. Wa kaifiyah, dan itu yang kedua usul fiqh, dan itu kaifiyah tata cara istidlal biha dengannya turuk fiqh. Yang kedua kaifiyah istidlal, dan itu kaifiyah tata cara istidlal biha dengannya, artinya dengan turuk fiqh, daripada sekira-kira tafsilnya turuk fiqh di ketika ta'arud bertentangannya turuk fiqh. Bahkan terjadi ta'arud liqauniha karena keadaannya turuk fiqh itu zanniyatan. Artinya dengan turuk fiqh daripada sekira-kira tafsilnya turuk fiqh di ketika ta'arudnya turuk fiqh karena keadaannya turuk fiqh itu zanniyatun. Jadi yang kedua adalah kaifiyah istidlal, tata cara beristidlal dengan turuk fiqh ketika ta'arud. Jadi ta'arud tersebut ketika tafsil. Nah, nuba contoh di dalam kalian inda ta'arudhiha, artinya turuk daripada sekira-kira tafsil. Karena baru ta'arud tafsil punya ijmal pada ta'arud. Ta'arud tafsil ketika baru ta'arud. Misalnya ta'arud itu seperti ta'arud dua buah hadis basmalah dan hamdalah. Hadis basmalah, hadis hamdalah kat tafsil. Yang dalil tafsil. Dalil tafsil karena akan bertakluk dengan konteks tertentu. Dan bermula tata cara istidlal dengan keduanya indahu di ketika ta'arud itu bahwa engkau kata akan bahawa sungguh hadis basmalah itu dihamalkan di atas ibtidak yang hakiki dan akan hadis hamdalah di atas ibtidak
idzafi. Ya. Jadi ketika ta'arud kemudian ketika ta'arud kemudian cara hamal hadisnya kepada hadis J. Hamalnya kepada D, hamal J kepadanya. Atau dahulu muqayyad ketimbang mutlak. Itu adalah tata cara beramal. Jadi lagi ada apa? Usul fiqh lah ya. Yang pertama adalah adillatul fiqhi. Yang kedua kaifiyah istifadah. Yang ketiga adalah sifatul mustahid. Maka pembahasan dalam kitab usul fiqh tidak terlepas daripada lehnya. Yang pertama adillah. Adillah pembahasannya adalah amar. Yang perwakilan daripada pembahasan adillah amar, nahi, am, khas dan lain-lain. Perwakilan daripada kaifiyah istidlal pernah ta'arud, bab ta'arud. Jadi bab ta'arud itu adalah perwakilan, itu adalah pembahasan tentang dalil kaifiyah istidlal. Usul fiqh bagian kaifiyah istidlal. Kemudian nas syarat-syarat mustahid. Syarat-syarat mustahidnya adalah pembahasan sifatul mustahid. Jadi semua berbicara tentang lebohnya. Rata-rata kita usul fiqh mendahulukan yang pertama yaitu adillatul fiqhi ijmali, kemudian baru kaifiyah istifadah, baru disebut tentang ta'arud, kemudian diakhiri dengan syarat-syarat mustahid yaitu sifatul mustahid. Yang sebagai dalil kan Al-Quran ataupun hadis. Ya. Jadi kemudiannya likauniha zaniyatan. Ya. Likauniha zaniyatan. Karena padaannya dalil fikahnya merupakan zani. Ya. Sama dengan yang dia yang ta'arud kan yang zani. Jadi pakan terjadi ta'arud karena dalil tersebut adalah zanni. Zani. Menyoba yang qat'i yang qat'i hana ta'arud. Tak pastikan yang sebagai dalil qat'i dan qat'i. Dalil secara teks ada qat'i ada zanni. Dalil ada qat'i ada zanni. Dalil yang qat'i yaitu Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Itu adalah adalah dalil yang qat'i. Sedangkan hadis ahad itu adalah dalil yang zanni. Apakah Al-Quran dalil zanni? Dalil zanni. Hadis mutawatir dalil zanni. Dalil zanni, akan tetapi Al-Quran zanni segi dalalah. Jadi makna zanni di sini sama dengan Al-Quran hanya istidlal. Al-Quran juga istidlal. Walaupun Al-Quran dalilnya zanni, dalilnya qat'i, tapi segi dalalahnya zanni. Segi dalalahnya gimana? Arah maksudnya hanya jelas. Maka pegah orang itu, mengapa kita perlu ulama? Semuanya sudah jelas dalam Al-Quran. Oh hana dongku, tak jai hana jelas dalam Al-Quran. Mujmal dalam Al-Quran. Petrai mujmal, mayah taju ilal bayan. Petrai mujmal, sesuatu yang butuh penjelasan sama dengan hana jelas. Hana jelas pun, hana jelas segi dalalah. Maka dalalah qat'i, yang dalalah dan ni. Al-Quran lafalnya qat'i. Mengapa mantang je ijtihad? Karena dalalahnya zanni. Jelas? Jadi yang teks qat'i. Memang Al-Quran qat'i. Semua lafal Al-Quran yang qat'i. Bahkan karena mutawatir semuanya. Tapi segi dalalah je. Sebagian yang zanni. Maka nama hal ijtihad. Yang kurang jelas, Pak, yang kurang jelas. Kita tu boleh lagi contoh mujmal. Mujmal ganti ke amal kepada yang muqayyad. Yang muqayyadnya ni tu zanni, tu qat'i. Sama-sama zanni. Sama-sama zanni sih. Kan Baru terjadi ta'arud. Sama-sama zanni. Qat'i tidak mungkin terjadi ta'arud. Qat'i dan zanni. Qat'i dan zanni pasti diunggulkan beramal dengan qat'i. Hana ta'arud. Nyo tidak diperlihatkan. Hana ta'arud, hana dianggap ta'arud. Baru ta'arud sama-sama zanni. Kita menyebab muqayyad tak jelas dalalah dia. Hana limayah tadi ilal bayan menyebab muqayyad. Nyugah menang menyegani kan contoh mujmal.
Yang mujmal yang memang perlu kepada bayan. Sedangkan yang kat'i berarti yang taco kesimpulan dia hanya perlu sebab kepada bayan. Oh, berarti yang hanya melihat kepada ta'rif mujmal yang lubahan. Zanni bukan hanya dari segi mujmal, dari segi ilau. Yang mukayat dia tetap zanni. Mereka zanni karena lagi lumbah baru terjadi ta'arud apabila zanni. Karena qat'i tidak mungkin terjadi ta'arud. Yang kedua, qat'i dan zanni tidak mungkin terjadi ta'arud. Mengapa? Karena langsung zanni tetap langsung ditinggalkan, tetap beramal kepada qat'i. Baru terjadi ta'arud apabila zanni. Dalil pertama zanni, dalil kedua zanni. Nak berada mana? Jadi zanni, yang dalilnya zanni, yaitu dalil ahad. Dalilnya zanni. Yang dalil qat'i tapi dalalah zanni. Lagi contoh hadis mutawatir dan Al-Qur'an. Ikut bereba dalil yang ijmali, contoh mutlak amar dengan nahinya seperti dalil yang disepakati, dalil yang mutafiq. Mutafiq itu nak Al-Quran dan hadis. Dia menyebab mutlak amar dengan nahinya kita memang memang Quran di sana kita memang memang hari guna memang Quran. Menyebab istihab mereka dalil yang mutalif. Dalam dalil. Bahkan ini oleh Lutaneh tak kita istihab dalam. Sedangkan kan le macam dalil mutalif yang lain. Baru kalau kamu juga memang yang dalil yang mukhtalif yang dicekut oleh Imam Haramain dua buah tok, iaitu qaulus sahabat dan istishab. Yang mungkin li ikhtisar untuk ikhtisar karena kita yang cukup ringkas. Tahu deh, kaji lanjut belum? Kah? Daripada nyata kaifiyah istidlal, yang min bayan kaifiyah istidlal. Daripada takdim khas di atas am, yang kian kaifiyah istidlal. Sama-sama dengan pembahasan takdim khas di atas am untuk diukur yang adalah pembahasan kaifiyah istidlal. Jadi mau dengan wal muqayyad alal mutlak dan muqayyad atas mutlak. Ketika mencekal untuk ukur muqayyad atas mutlak yang adalah pembahasan kaifiyah istidlal wa ghairi zalika dan selain demikian. Wa kaifiyah istidlal dan bermula kaifiyah istidlal. Timbul pertanyaan, mengapa Imam Haramain tidak menyebutkan sifat mujtahid? Kemana? Pakal Imam Haramain tidak menyebutkan sifat mujtahid karena usul fiqh yaitu adillatul fiqh ijmali, kaifiyah istifadah dan sifatul mujtahid. Mengapa Imam Haramain tidak menyebutkan sifatul mujtahid padahal sifatul mujtahid itu adalah bagian daripada usul fiqh? Maka Imam Jalaluddin Mahalli menjawab iskal tersebut, pertanyaan tersebut dengan mengatakan wa kaifiyatul istidlalu biha, dan bermula kaifiyah istidlalul biha. Yang benar mendekun beda pengenali hari. Kaifiyah istidlalul biha yang kedua neo. Dan bermula kaifiyah istidlali biha, tajurru itu tajurru yuaddi itu membawaki atau yastalzimu. Tajurru yuaddi itu membawaki ianya, tuaddi itu membawaki ianya kaifiyah kepada sifat siman yang beristidlal ia nyaman dengannya dalil. Bermula kaifiyah istidlal biha itu membawaki ianya kaifiyah kepada sifat siman yang berdalil ia nyaman biha dengannya dalil. Wahwa dan bermula dia nyaman itu mujtahid. Bahkan karena ketika nekun kaifiyah istidlal maka lazim atau langsung mengarah membawa kepada satu lagi yaitu sifatul mujtahid. Bahkan karena mungkin hasilnya istidlal tanpa adanya seorang yang kapasitasnya adalah seorang mujtahid. Mungkin je istidlal
kecuali kapasitasnya adalah seorang mujtahid. Maka disebut kaifiyah istidlal nyan akan mengarah kepada sifatul mujtahid. Maka hana disebut secara tasrih. Maka karena disebut disebut kaifiyah istidlal mengarah kepada sifatul mujtahid, maka Imam Haramain tidak menyebutkan secara tasrih yang ketiga, yaitu sifatul mujtahid. Jelas? Jelas. Fahadhihi salasah, maka bermula ini tiga. Data tiga. Adillatul fiqhi ijmali. Kaifiyah istidlalu biha. Yang ketiga yaitu sifatul mujtahid atau sifatul mustafid, sama maknanya. Dianya tiga, itu fan yang dinamakan akannya fan dengan usul fiqh. Itulah usul fiqh. Usul fiqh benar yang kian heboh dia. Heboh dia yang kian usul fiqh. Pakainya usul fiqh karena tertawakuf fiqh alaihi, di atasnya usul, di atasnya ya, di atasnya ino ha matanji li tawakkufil fiqhi alaiha, karena tertawakuf fiqh alaiha, di atasnya tiga. Lu dah jadi kaya no. Ada bos jadi kaya no. Rumah. Sabo. 2 le 4 5 6 7 8 sekarang 10 bos. Bak dekat. Habis yakin kena sama dengan. Jadi yang alaiha adanya alaiha, karena tertawakuf fiqh alaiha adanya alaiha, mungkin adanya fiqh tanpa adanya alaiha tersebut. Betul? Adillatul fiqhi ijmali, kaifiyah istidlal dan sifatul mujtahid. Wa abwabu usul fiqh, dan bermula bab-bab usul fiqh itu aqsam kalam. Itu aqsam kalam. Yang pertama bab aqsam kalam. Tah cuma aqsam kalam. Amar yang badal amar dan nahi dan am dan khas, dan disebutkan fihi padanya khas akan mutlak akan muqayyad bersapat dalam sebuah bab. Pakang bersapat cuma karena terdapat kesesuaian antara am dan mutlak, antara khas dan muqayyad, maka bersapat dalam satu bab. Dan mujmal dan mubayyin wal muqayyid wal mubayyan wal zahir wa fi ba'dhin nusakhi jama' nuskhatun, dan sampai dalam sebagian niskhah itu wal muawwal, dan muawwal. Wa sayati, dan selagi akan datang yang awal. Nah juga kedudukan tentang muawwal. Wal af'al, dan itu af'al yang kemadale yang adalah ataf kepada aqsam. Sama dengan bab usul fiqh, yang pertama aqsam kalam, yang kedua af'alus sahib syariah, dan itu af'al, dan itu nasikh dan mansukh, yang termasuk pembahasan dalil dalil ya, yang termasuk bagian usul fiqh akan nasikh mansukh bagian buan bagian yang kan bagian adillatul fiqhi ijmali sih kah nasikh mansukh. Kemudian ijma yang putra adillatul fiqhi ijmali, dan akhbar yang putra adillatul fiqhi ijma wal qiyas yang putra adillatul fiqhi ijma wal khatru wal ibaha yang kan al aslu fil asya al ibahatu au khatru. Asal pada sesuatu apakah mubah atau haram. Putra khatru wal ibahah. Yang beda mana tu?
dan haram dan mubah. Kalau galikul haram mubah. Benar? Jadi al-hatru wal ibahah asal sesuatu apakah mubah atau haram. Ada yang mengatakan asal syai adalah haram, ada yang mengatakan asal syai adalah mubah. Imam Syafi'i al-aslu fi asya mubahun hatta yadullad dalilu ala tahrimihi. Sedangkan Abu Hanifah al-aslu fi asya tahrimun hatta yadullud dalilu ala ibahatihi. Jadi asal suatu apakah haram atau mubah. Yang termasuk puan. Yang dalam yang hawan termasuk. Adillatul fiqh. Kemudian tartib adillah yang dan kaifiyah istidlal biha. Jadi tartib adalah kaifiyah istidlal biha. Sifatul mujtahid wal sifatul mufti wal mustafti yang adalah termasuk sifatul mujtahid. Wa ahkamil mujtahid yang juga termasuk sifatul mujtahid. Jelas. Yang kedua jelas kopi. Tengok. Dah rumput minggu. I-connect. Kira-kira berapa persen? 60% i-connect. Mana? Lebih. Drone connect. I-copy. Dah kuil apa ni? Jelas kah? Dah belah 5, belah 6 ah. Belah 6. Jelas. Azizi, Riyazi. Jelas jadi. Nama lain mana? Lain nama. Mana? Ai Riyazi pentah ke orakan. Urun-urun yang kedua. Jelas. Connect. I-copy. Empuk ah. Nampung mu 70%. Empuk 70 dah. Rombong. Kah. Amma aqsamul kalam. Yang pertama. Adapun bermula aqsam kalam bab pertama. Adapun bermula aqsam kalam fa aqallu ma yutarakabu minhul kalam ismani. Niscaya maka bermula sekurang-kurang barang yang disusunkan minhu daripadanya barang akan kalam ismani itu 2 isim. Jadi sekurang-kurang tersusun kalam adalah 2 isim. Sudahkah? Yang tak maklum. Tidak mungkin tersusun kalam satu huruf atau satu PA. Mana? Ya apa? Ya. Nahu Zaidun Qaimun bermula sini itu berdiri yang adid. Au isman wa fi'lun atau isim dan PA kama Zaidun. Atau PA dah huruf. Seumpama makama. PA 2 kalimat PA dengan huruf. Makama. Ya man. Isim 4. Hai. Huruf dengan PA. Asbatahu ulang. Yang disebut akannya PA dan huruf oleh sebagian mereka itu. Karena walam ya'ud dan tidak menghitung. Walam ya'udda dan tidak menghitung ianya sebagian akan zamir yang ada dalam kama yang kembali kepada zid. Misalan aku contoh akan sebagai contoh. Kama tidak berdiri ianya Zaidun. Jadi pae yang terdapat di dalam hana hitung karena hana du. Di sebagainya hitung yang dudu tau. Yang hana du hana hitung. Jelas? Karena apa kan hana hitung? Karena tiada zahirnya zamir. Zamir dalamnya dia kandung liqamah hana zahir. Wal jumhur dan bermula jumhur itu sabit di atas hitungnya zamir sama dengan
Metadang di atas jumhur nyan kan tersundua boh tapi leboh kalimat yaitu huruf PA dan isim. Sama dengan di atas jumhur dia adalah kalam dan dia adalah kalim. Ya kalim. Kalim di atas jumhur. Di atas ba'at nya kalim. Ya kalim. Ke dia kalam tapi bukan kalim. Di atas jumhur dia kalam dan dia kalim. Wal jumhur ala addihi dan bermula jumhur itu sabit di atas hetongnya zamir kalimatan akan satu kalimat. Au isman wa harfun atau isim dan huruf bermula demikian itu sabit pada nida artinya ya Zaidu wahai Zaidu yang du putra du huruf aku huruf juga hetong. Wa in kana al makna sekalipun adalah makna padahal padahal adalah makna hal in ziyadah padahal adalah makna itu ud'u atau unadi Zaidan aku seru wa unadi aku seru Zaidan akan Zaid. Yang adalah satu isim satu huruf. Wal kalam dan bermula kalam yang kasimu itu terbagi ia ila amrin wa nahyin kepada amar dan kepada nahi. Seumpama kum wala tak'un berdiri olehmu dan jangan engkau duduk. In ziyadah. Kan gaya. Kibang kun. Gaya lirat di alama ya kulu ana murakab. Oh ya. Bele wa in kana makna. Ayah. Wa in kana makna ud'u au unadi Zaidan. Sekalipun adalah makna. Saya dengar sekalipun adalah makna lagi ya. Seakan kan menyerta gaya walaupun makna lagi kan. Sekalipun adalah makna itu ud'u. Mia surah kayak gini kan. Mesti gaya no. Dan sekalipun adalah makna itu ud'u dan unadi Zaidan. Wal kalam dan bermula kalam yang kasimu itu terbagi ia ila amrin kepada amar wa nahyin dan nahi. Seumpama kum wala tak'un. Wa khabarin dan kepada khabar. Seumpama ja'a Zaidun. Wa istighbar dan kepada istighbar. Wa huwa istifham yaitu istighbar yang kan istifham. Seumpama hal qama Zaidun apakah berdirilah si Zaid fayuqalu maka dikatakan orang na'am atau la. Jelas. Jadi kalam terbagi kepada amar, terbagi kepada nahi, terbagi kepada khabar, terbagi kepada istighbar, terbagi kabeh istighbar. Pada bawah bagi kalam. Boleh telapi. Yang pertama amar, yang kedua yang ketiga yang keempat istighbar. Boleh? Wayang kasimu aydan dan terbagi ianya kalam pula kepada tamanen, kepada tamanni. Seumpama laita syababa ya'udu yauman. Tidak adalah mudah-mudahan seandainya muda ya'udu itu kembali ianya muda yauman pada suatu hari. Jadi tamanni adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi atau mengharapkan sesuatu yang sukar terjadi. Itulah tamanni. Pada tamanni mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi atau mengharapkan sesuatu yang sangat sukar terjadi. Itulah tamanni. Wa arazin dan kepada arazin pada ajakan sindiran dan sindiran seumpama ala tanzilu indana adakah
engkau singgah di sisi kamu? Adakah engkau singgah di sisi kamu? Sering dekat. Hang boleh? Hang boleh? Orang. Bayan roh ku. Bunuh mandro. Hang boleh? Gian. Aras. Wa kasam dan kasam ihtimal, apakah kasam beserta jawabnya atau kasam tu ihtimal dua. Takah? Kasam beserta jawab atau kasam tu ihtimal. Boleh jadi kasam tu, boleh jadi kasam beserta jawabnya. Tapi Imam Jalaluddin Mahalli memberikan contoh kasam beserta jawabnya. Dan kepada kasam seumpama wallahi demi Allah la af'alanna kadza. Niscaya sungguh aku perbuat kata akan sedemikian. Timbul pertanyaan, mengapa Imam Haramain kembali mengulang amel dengan mengatakan wayang kasimu aidzat ila tamannen wa aradin wa kasamen. Bahkan hal langsung ke atas, langsung ikut ila tamannen wa aradin wa kasamen tanpa mengulang wayang kasimu aidzat. Kah? Jelas kah? Kalam berubah. Pembagian kalam. Yang pun berubah, yang pun berat tambah leh. Padahal amde kembali ulang wayang kasimu aidzat. Pakai ulang karena yang empat tersebut, yang pertama adalah pembagian kalam di sisi ulama mutakaddimin, sedangkan tiga yang terakhir yaitu tamanni, arad dan kasam itu adalah pembagian kalam di sisi ulama mutaakhirin. Untuk membedakan supaya tidak terjadi campur adukan antara pendapat ulama mutakaddimin dengan pendapat ulama mutaakhirin, Imam Haramain menggunakan lafal wayang kasimu aidzan ila tamannen wa aradin wa kasamen. Boleh? Pakai dia ulang lom wayang kasimu aidzan. Padahal mi nak ulang je sit pakai. Karena yang pertama adalah pendapat ulama mutakaddimin kemudian ditambah oleh ulama mutaakhirin. Nah, pertanyaan? Bagaimana dia bawa intan dalam makna? Depan kita dia ke gaya. Kita telah dapat ini sekalipun adalah makna itu adanya sangsang. Lain. Sifat? Dapat ke pas dapat ke hal. Anggunya. Intan dalam makna adanya. Itulah yang saya pikirkan tadi. Bagaimana cara? Gaya dirad ala maya kulu innahu murakkab. Ibarat darat dan piluknya sebagai gaya. Karena untuk menolak sebagian orang berargumen bahwa ya zaidunya adalah bukan tersusun daripada huruf dan isim. Mengapa? Karena maknanya adalah ud'u atau unadi zaidan. Kan? Ada sebagian pendapat mengatakan ya zaidu bukan tersusun daripada huruf dan isim. Mengapa? Karena maknanya adalah unadi zaidan. Pendapat yang mengatakan bahwa ya zaidu adalah tersusun daripada huruf dan isim, walaupun maknanya itu adalah unadi zaidan, tetap tersusun daripada huruf dan isim, walaupun maknanya unadi zaidan. Kemudian wajah raj. Pendapat wajidah. Ya, pendapat yang mengatakan nyan ka masyhur ka maklum. Maknanya berarti tetap tersusun daripada unadi zaidan situ. Nah, beralih sana. Jadi kan punya dalil-dalil yang secara dalil perlu bahkan sampai gak pertama istishab sagai nombak itu pertama nombak dalil-dalil yang mutafik
Apakah alasan istishabnya le hujau dalil le ulama Syafi'i ataupun gimana? Itu argumen yang akrab. Argumen yang akrab. Maka karena yang adalah sering beristidlal oleh mazhab Syafi'i tentang istishab. Lagi bagi contoh bab suci. Lagi contoh syar'un man qablana yang jarang beristidlal dalam mazhab Syafi'i. Yang biasa yang kian istishab. Selain ikhtisar, ya karena yang banyak terjadi istidlal sering terjadi istidlal dalam mazhab Syafi'i. Nah, pertanyaan lain. Kasih enam tengah. Tengok, Pak. Wa min wajhin akhar yang kasimu ila hakikatin wa majazin. Pada bro kata mulang putih. Le puput. Put. Puro halaman le perlu puro dukno aja lambat ke cepat? Lambat ke cepat punya duduk aja. Cepat. Okey orang makin cepat laju ah. Yang ada yang lanam. Tunggu reu. Connect ron. Ron connect. Oh, okey alhamdulillah. Jelas kau reu ke? Nak berapa urus mana? Oh anjir. Blue. Kadang ada dua blue, dua kampung ah. Kadang ada dua kampung ah. Mungkin jadi memang head dan minta orang yang trip. Long pulang ke sini 7 boh orang nasi khatam 2 boh dah pelung dia. 7 boh. Ada. Ayat wallahu a'lam bissawab walahi marji'ul. Yang ada mulang yang ubit baik dua le. Dia pegak sikit sahabat buku garis-garis juga. Kan? Tapi boleh agak bacun dengan gambar baik sampai kalau le cucur ni cuna pak ke yang ke je mungkin. Kalau le dengan nak cucur nak buci kan. Ada nak kaji kau buci nak cucur. Itu nak le cucur. Apa cik ke mu kadang di sana. Bukan bangun lah kadang di sana cik ke mu kuancur. Jadi kita nak pun juga cerai samping. Jadi kudu-kudu juga kita penting. Jadi ketika nak informasi yang lung sampaikan langsung tulis je bang. Bandingan ada hendak. Seakan nak penting, tapi suatu saat ketika berhadapan, kali pernah aku dengar, cuma hanya dengar oleh baru di sini tu sangat berharga seandainya ketika tulis. Tapi ketika nanti ternyata kan nampak. Jadi ketika nak materi-materi yang lo sampaikan sekilas benar, ringkas benar, yang poin-poin yang agak penting kan langsung tulis, biar ingat tuan. Wallahu a'lam bishawab, walahi marji'ul. Maaf.